Shalom, Jemaat GKI Jatinegara dan Bajang Bintara yang kami kasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau melalui teknologi yang ada dari rumah kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Mari saya mengundang segenap jemaat boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian kita dengan nyanyian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, ibadah online hari ini didasarkan pada satu dasar iman, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, kita sadar kita adalah manusia yang lemah, yang selalu berbuat dosa, karena dunia ini penuh dengan dosa. Biarlah kita boleh berseru kepada Tuhan, mendengarkan seruan kita. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Suaramu ku dengar. Suaraku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota, di pas saudaramu.
datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kupanggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, lewat ibadah online ini di rumah kita masing-masing, jangan lewatkan momen kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berteluh di hadapan salibnya yang kudus itu, untuk kita boleh mengaku setiap dosa-dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdosa, kami sungguh-sungguh berdosa terhadap Engkau. Kami seringkali mengecewakan Engkau yang mulia itu. Di dalam perjalanan hidup ini seringkali kami masih memegang hal-hal yang salah di dunia, melihat itu sebagai hal-hal yang berharga dalam hidup kami. Seringkali kami lupa bahwa kami punya Allah yang jauh lebih mulia, Allah yang maha mulia, Allah yang berbelas kasih dan berkenan menghapus dosa-dosa kami, sehingga dalam keseharian kami dimampukan, dilayakkan untuk boleh memuliakan nama-Mu kembali. Ampunilah kami, tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus yang sejati, kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Yesaya 43 ayat yang 20-25 merupakan berita anugerah pada pagi hari ini. Akulah Dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Terpujilah Namamu. Ya penebus kami memuji kasih dan rahmat-Mu, sungguh besar, kudus dan mulia nama-Mu Tuhan.
disalibkan. Dari surga yang mulia turun dan disalibkan, kau mati menjadi tebusan bagi yang berdosa. Gloria, Gloria, masyhurlah nama Gloria, Gloria, masyhurlah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Jimmy Setiawan dengan tema Menyembah Allah yang Mulia sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Marilah kita menaikkan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab
ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GKI Jatinegara, kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online. Kita tetap akan diberkati oleh Tuhan walaupun kita beribadah melalui platform online ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dikupas melalui khotbah, mari saya undang kita semua untuk kita tundukkan kepala dan kita minta pimpinan Tuhan sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah pengertian, pencerahan di dalam pikiran dan hati kami akan firman-Mu, supaya firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu kembali boleh bekerja, membentuk, mengarahkan, menumbuhkan akan diri kami, supaya kami khususnya menjadi penyembah-penyembah yang semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa dan kerinduan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa sama-sama, setiap orang percaya dimanapun engkau berada. Katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan memulai sebuah khotbah dari sebuah seri khotbah tentang penyembahan. Dan khotbah kita yang pertama ini adalah menyembah Allah yang mulia. Judulnya adalah menyembah Allah yang mulia. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat Wahyu pasal yang keempat sebagai nats yang akan kita renungkan. Wahyu pasal yang keempat, saya akan membacakan buat kita sekalian. Saya berharap saudara yang memiliki Alkitab sendiri di rumah, silakan kau buka Alkitabmu dan kita akan bersama-sama melihatnya. Wahyu pasal yang keempat, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya,
Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, 4 makhluk ini muncul lagi dan mereka punya nama. Mereka adalah malaikat serafim. Penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, mari sama-sama kita keluarkan suara, kita baca bersama ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, tetap buka Alkitabmu pada Wahyu pasal 4, karena renungan kita akan berdasarkan nats ini. Saudara-saudara, tadi saya sudah singgung bahwa khotbah ini merupakan khotbah yang pertama dari rangkaian seri khotbah tentang penyembahan. Jadi selama 3 minggu berturut-turut, mulai minggu ini sampai 2 minggu ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang penyembahan. Totalnya ada 3 khotbah. Saya akan memberikan kepada saudara lebih dahulu judul khotbahnya. Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan mulai dengan menyembah Allah yang mulia. Minggu depan, menyembah Allah yang kudus. Dan yang terakhir akan ditutup dengan khotbah berjudul menyembah Allah yang kasih. Jadi di dalam 3 khotbah ini, di dalam seri khotbah ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan 3 karakter Allah yang sangat penting tersebut. Kemuliaan, kekudusan, dan kasih Allah, serta apa kaitannya dengan penyembahan kita sebagai orang percaya secara khusus di dalam konteks ibadah di gereja pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara, saya perlu menjelaskan lebih dahulu, ya, mengapa 3 karakter ini saja yang dibahas. Ya, mengapa memilih 3 karakter ini? Kemuliaan, kekudusan, dan kasih Allah. Bukankah masih banyak karakter Allah lain yang begitu penting seperti Maha Adil, Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Bijaksana, Maha Berdaulat, Maha Kekal, dan sebagainya. Tentu saja, saudara-saudara, banyak sekali karakter atau atribut Allah yang pantas dan layak untuk dikhotbahkan dan direnungkan. Tetapi saudara-saudara, saya sengaja memilih 3 karakter ini, ya, karena saya diinspirasikan oleh sebuah buku yang ditulis oleh Nicholas Wolterstorff, ya, yang berjudul The God We Worship. Saudara, di dalam halaman yang ke-38, Wolterstorff mengatakan begini, saya tiba pada kesimpulan bahwa pengenalan akan Allah yang melandasi ibadah, atau bahkan yang dinyatakan oleh ibadah kita, adalah bahwa Allah itu begitu luar biasa di dalam kemuliaan, kekudusan, dan kasih-Nya. Jadi maksud Wolterstorff begini, saudara-saudara, ya, dari sekian banyak karakter Allah, maka
dalam ibadah gereja kita setiap hari Minggu harus menampilkan minimal 3 karakter ini. Sekali lagi saya ulangi, dari sekian banyak karakter Allah, maka di dalam ibadah hari Minggu, di gereja kita, setiap minggu saudara-saudara, harus menampilkan minimal setidak-tidaknya 3 karakter ini. Kemuliaan, kekudusan, dan kasih-Nya. Nah, jadi saudara-saudara, saya memilih 3 karakter yang penting ini semata-mata karena berpedoman pada apa yang dikatakan oleh Walter Storff. Nah, saudara-saudara, sistematika dari khotbah saya adalah, saya akan memulai dengan bagian apa sih artinya kemuliaan Allah itu. Ya, kita menyembah Allah yang mulia, demikian judulnya, maka hal pertama yang harus kita renungkan baik-baik, sebetulnya apa itu kemuliaan Allah. Ya, jadi ini poin yang pertama. Lalu pada bagian yang kedua, saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat apa implikasinya. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati dan mengalami Allah itu begitu mulia, bagaimana itu membentuk, mengarahkan penyembahan kita di gereja pada hari Minggu. Ya, jadi inilah sistematika dari khotbah saya. Kita akan melihat apa itu kemuliaan Allah dan apa implikasinya. Mari kita melihat segera. Yang pertama, apa itu kemuliaan Allah? Saudara, kita sering mendengar istilah ini, bukan? Dan bahkan kita sering mengucapkan dan juga menyanyikan lagu-lagu rohani yang memuat, yang mengandung konsep bahkan kata dari kemuliaan Allah ini. Jadi ketika kita mengucapkan, ketika kita menyanyikan Allah, Engkau sungguh mulia, apa sebetulnya artinya? Apa maknanya bahwa Allah itu mulia? Saudara, saya akan mengajak kita melihat ada 3 arti dari kemuliaan Allah. 3 arti dari kemuliaan Allah. Yang pertama, saudara, kemuliaan Allah itu berarti kesempurnaannya. Ya, Allah sempurna. Artinya, saudara, tidak ada yang bisa menandingi Dia. Siapapun apapun di seluruh jagat raya ini, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Allah melampaui, Allah melebihi segala ciptaan yang ada, Dia sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara, kata mulia itu bisa disematkan ke karakter Allah yang lain. Misalnya kita bisa mengatakan kasih Allah itu mulia. Artinya kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah melebihi kasih orang tua terbaik di dunia ini. Keadilan Allah itu mulia, artinya keadilan Allah itu sempurna. Keadilan Allah melampaui para hakim terbaik di dunia ini. Kebijaksanaan Allah itu mulia, artinya kebijaksanaan Allah itu sempurna. Kebijaksanaan Allah mengalahkan kebijaksanaan para filsuf maupun penasehat terbaik di dunia ini. Sekali lagi saudara, kemuliaan Allah artinya kesempurnaan Allah. Tidak ada yang dapat menyaingi, tidak ada yang dapat mengalahkan, tidak ada yang dapat melebihi dari kesempurnaan Allah. Karena Allah adalah Sang Pencipta. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada dan diciptakan oleh Engkau. Saudara, mengapa Allah sempurna? Mengapa Allah melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini? Karena Dia adalah pencipta. Yang lain hanyalah ciptaan. Nah saudara, mari kita tetap melihat ayat yang ke-11 ini, karena kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Apa arti dari kemuliaan Allah? Kita lihat di sini dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak, garis bawahi kata layak. Engkau layak, Engkau pantas menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa. Nah saudara, inilah arti yang kedua dari kemuliaan Allah, yaitu kepantasannya. Ketika kita mengatakan Allah itu mulia, berarti Allah itu layak, Allah itu pantas menerima segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kita. Saudara, itulah yang ditunjukkan oleh 4 malaikat serafim itu. Saudara-saudara, dan juga ke-24 tua-tua itu. Ya, mereka mempersembahkan pujian, mempersembahkan pengagungan,
kepada Allah. Karena mereka tahu Allah itu pantas. Allah yang layak menerima segala pujian itu. Bukan makhluk yang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata mulia itu adalah kavod. Kavod. Artinya secara harafiah adalah berat atau bobot. Ya, bukan berarti saudara-saudara ini bicara tentang berat secara secara materi atau secara fisik. Ya, bukan berarti Allah itu beratnya sekian juta ton. Bukan, saudara-saudara, ya, berapa kilogram, bukan itu. Ya, tetapi berat yang dimaksud di sini, saudara-saudara, ya, dimengerti sebagai keberhargaan, kehormatan, kebernilaian sesuatu. Ya, saya kasih ilustrasi begini, saudara. Misalnya di zaman sekarang kita tahu ada VIP, ada VVIP. VIP, very important person. VVIP, very, very important person. Seorang gubernur adalah VIP. Seorang presiden adalah VVIP. Kavodnya berbeda. Bobotnya berbeda. Itu maksudnya, saudara-saudara. Ya, dan itu sebabnya perlakuan kita kepada mereka pun juga harus dibedakan. Misalnya kalau kita mengadakan sebuah acara di mana ada dua orang ini bersama-sama, maka yang namanya VVIP, presiden, kita akan kasih tempat duduk yang terbaik, di tengah, di depan. Kalau gubernur, dia VIP, mungkin dia duduk di depan, tetapi dia tidak di tengah, dia agak di samping. Ya, jadi saudara, karena kavod mereka berbeda, itu sebabnya mereka juga mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kepantasannya pun juga berbeda. Itu yang dimaksud, saudara-saudara. Kemuliaan Allah adalah kepantasan Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Arti yang ketiga. Apa itu kemuliaan Allah? Bukan hanya kesempurnaan saja, bukan hanya kepantasan, tapi kemuliaan Allah juga bermakna kecukupan Allah. Saudara, waktu kita katakan bahwa kita memuliakan Allah, apakah artinya Allah itu kurang mulia? Apakah artinya Allah itu gila hormat? Apakah Allah itu narsistik? Allah itu cinta diri? Ya, apakah Allah itu kurang mulia sehingga dia membutuhkan kita untuk memuji dia supaya dia jadi tampak lebih mulia? Apakah itu? Tidak. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 41, ada satu perkataan Yesus yang sangat to the point, sangat tegas, tanpa tedeng aling-aling. Dia berkata begini, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Saudara, sekalipun ucapan ini keluar dari mulut Yesus, tetapi saya percaya ini juga berlaku untuk Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tidak membutuhkan hormat dari manusia. Artinya, saudara-saudara, Allah itu sudah cukup pada dirinya sendiri. Ketika kita katakan Allah itu mulia, artinya Allah itu sudah sangat mulia pada dirinya sendiri. Tanpa atau dengan pujian manusia, Allah tetap mulia. Tidak berkurang dan tidak bertambah kemuliaan Allah. Jadi saudara, ketika kita memuji Allah, bukan karena Allah itu gila hormat atau membutuhkan pujian kita. Ya, kalau kita bilang bahwa Allah membutuhkan sesuatu, berarti Allah itu tidak sempurna. Berarti Allah itu ada yang kurang dalam dirinya. Tidak demikian, saudara. Allah itu mulia, artinya Allah itu cukup pada dirinya. Dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun, termasuk pujian kita sebetulnya. Jadi, kalau kita bisa memuji Allah, bukan karena Allah yang gila hormat, bukan Allah yang kurang mulia, tapi justru sebaliknya karena Allah sudah sangat mulia. Sama halnya ketika kita melihat pemandangan alam yang begitu indah, hati kita penuh dengan kekaguman. Dan kita nggak bisa tahan lagi, akhirnya kita mengucapkan, wow, luar biasa. Wow, indah sekali pemandangan ini. Saudara, kita memuji pemandangan alam itu karena memang sudah sangat indah. Kita memuji pemandangan itu bukan karena pemandangannya kurang indah sehingga kita harus puji-puji dulu supaya jadi indah. Bukan, tapi karena sudah sangat indah. Sehingga apapun yang terucap dari mulut kita itu hanyalah respon yang natural. Karena kekaguman kita kepada alam itu. Demikian juga terhadap Allah. Nah, saudara-saudara, itulah 3 pengertian, 3 arti dari kemuliaan Allah. Mari kita lihat sekarang apa implikasinya. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati, mengenali, dan bahkan mengalami Allah yang kita sembah adalah yang mulia, maka bagaimana seharusnya kita beribadah atau menyembah Tuhan? Ada 3 juga. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan menyembah Allah dengan kekaguman.
Sama-sama katakan kekaguman. Saudara, apa bukti kita kagum sama seseorang? Saudara, begini, kalau kita kagum sama seseorang, tentu kita akan mau memberi yang terbaik buat orang itu. Ya, kalau kita kagum sama seseorang, kita akan siap dan rela memberi yang terbaik buat orang itu. Sebagai ilustrasi, misalnya kalau ada bintang pujaanmu, bintang film Korea yang kau idolakan, suatu hari telepon engkau dan berkata bahwa dia mau menginap di rumahmu, apa yang akan engkau lakukan? Wah, engkau pasti akan membereskan rumahmu, merapikannya, membersihkannya, membeli TV yang terbaik, bahkan mungkin kau akan merenovasi kamar tidurnya, engkau akan siapkan rumah yang terbaik. Mengapa? Karena kau kagum sama bintang pujaanmu itu. Ya, kau mau memberi yang terbaik. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi juga di Wahyu pasal 4. Para tua-tua melemparkan mahkota mereka kepada Allah. Mereka mempersembahkan kembali mahkota mereka kepada Allah. Saudara, mahkota adalah hal yang terbaik yang mereka miliki di sorga. Para tua-tua ini tidak punya kartu kredit, tidak punya saldo di bank, tidak punya emas batangan, tidak punya harta atau uang, saudara-saudara. Yang mereka miliki yang paling berharga adalah mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan itu pun mereka persembahkan kembali kepada Allah karena mereka begitu mengagumi Allah yang mulia. Saudara, demikian juga dengan kita. Dalam penyembahan kita, kalau mengagumi Tuhan, kita harus memberi yang terbaik. Ketika bernyanyi, mari bernyanyi dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Jangan malas-malesan, jangan ogah-ogahan. Waktu kita mendengar firman Tuhan, aktifkan pikiranmu yang terbaik. Renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan waktu yang terbaik, jangan datang terlambat, jangan pulang sebelum ibadah selesai. Saudara, itulah yang dimaksud dengan memberi yang terbaik. Karena sekali lagi, Allah yang mulia adalah Allah yang pantas menerima yang terbaik dari diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita menyembah Allah yang mulia, maka kita akan menyembah Allah dengan kesungguhan. Sama-sama katakan kesungguhan. Saudara, apa artinya kita sungguh-sungguh menyembah Allah? Saudara, ini bicara tentang fokus, bicara tentang tujuan. Kalau kita sungguh-sungguh menyembah Allah, artinya kita secara sengaja dan sepenuhnya mengarahkan, mengalamatkan, menunjukkan penyembahan kita seanteronya untuk Allah. Allah menjadi tujuan, menjadi penerima dari seluruh penyembahan kita. Itulah yang dimaksud dengan kesungguhan, saudara-saudara. Perhatikan kembali ayat 9 dan 10. Jelas sekali para serafim mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Allah. Kemudian ke-24 tua-tua menyembah Allah, melemparkan mahkota mereka ke hadapan tahta Allah. Jelas alamatnya, ditujukan kepada Allah. Saudara, Allah harus menjadi tujuan penyembahan kita. Allah harus menjadi fokus dari seluruh ibadah kita. Seorang filsuf dari Denmark bernama Søren Kierkegaard dari abad 19, dia pernah memberikan suatu metafora yang menarik tentang ibadah. Ya, jadi dia membandingkan antara dua peristiwa, dua kegiatan, yaitu ibadah di gereja dengan pertunjukan drama di teater. Masing-masing keduanya ini memiliki persamaan, ada 3 pihak, ya, di dalam ibadah gereja maupun di dalam pertunjukan teater. Di dalam pertunjukan teater ada 3 pihak yang berkepentingan, aktor, sutradara, dan penonton. Di dalam ibadah gereja juga ada 3 pihak yang berkepentingan, jemaat, pelayan ibadah, dan Allah. Nah, saudara, yang menarik, Kierkegaard coba mencocokkan. Menurut Kierkegaard, ya, konsep yang benar seharusnya seperti ini. Ya, bahwa jemaat itu adalah aktornya. Ya. Bahwa pelayan ibadah itu adalah sutradaranya dan bahwa Allah Tritunggal itu adalah penontonnya. Ya. Saudara-saudara perhatikan, ini menarik sekali. Jadi jemaat itu, saudara-saudara, adalah aktor. Artinya jemaat itu yang harus secara aktif memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Mereka yang harus aktif. Sama halnya dengan aktor di dalam panggung drama, mereka yang aktif. Lalu pelayan ibadah itu hanya sebagai sutradara yang mengarahkan, ya,
yang yang membantu supaya jemaat bisa menyembah dengan baik. Dan Allah Tritunggal adalah penontonnya. Allah Tritunggal yang menerima seluruh pujian, penghormatan, pengagungan kita, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, jangan dibalik, ya. Kita bukan penonton. Ya, jangan datang ke gereja dengan sikap sebagai seorang penonton. Salah, saudara-saudara. Ya, karena penonton dari ibadah adalah Allah. Allah yang harusnya menerima seluruh pujian, penyembahan itu. Kita bukan penonton. Ya, saudara, banyak orang Kristen datang ke gereja sebagai penonton, bukan? Kalau kita mau jujur refleksi diri, ya, kita datang karena kita ingin menikmati tontonan di depan kita, ya. Lalu kita menganggap pelayan ibadah itu sebagai aktor, ya, sebagai bintang panggung. Ayo kalian nyanyi yang baik, ayo kalian main musik yang bagus, saya mau menikmati. Kalau bagus, nanti persembahan kolektor saya akan tambahkan. Nah, kira-kira begitu, saudara. Artinya kita punya mentalitas sebagai penonton. Nah, saudara, kita mesti ingat Kierkegaard bilang apa? Salah. Kita bukan penonton. Allah penonton. Sekali lagi, Allah penonton. Allah lah yang menerima. Allah lah tujuan. Allah lah fokus dari seluruh ibadah kita. Saudaraku yang terakhir, kita menyembah Allah bukan hanya dengan kesungguhan, bukan hanya dengan kekaguman, bukan hanya dengan kesungguhan, tetapi kita juga menyembah Allah dengan kerendahan hati. Perhatikan saudara-saudara kembali, para tua-tua ini ketika melihat kemuliaan Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka bersujud. Bukan sekedar berlutut, mereka bersujud, bersimpuh. Artinya muka mereka itu sampai nempel ke lantai. Ini adalah sebuah ekspresi kerendahan hati. Mereka merasa kecil di hadapan Allah yang begitu akbar, yang begitu besar, yang begitu sempurna dan mulia. Saudara Timothy Keller pernah mengatakan begini, engkau tidak bisa datang ke hadirat Tuhan yang agung tanpa melihat dengan lebih jelas akan betapa lemah dan kecilnya dirimu di hadapan Allah. Saudara-saudara, bila orang Kristen benar-benar beribadah, maka dia akan menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Allah yang maha mulia. Saudara, adalah sesuatu yang sangat aneh. Kalau kita rajin beribadah tiap minggu, tapi kita keluar dari gedung gereja, kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang arogan, kita menjadi orang yang pongah, kita menjadi orang yang merasa diri hebat. Saudara-saudara, artinya kau tidak sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Kau hanya mengikuti ibadah sebagai sebuah ritual keagamaan. Orang yang sungguh berjumpa dengan Allah di dalam imannya dan sangat-sangat menyadari Allah itu mulia, dia akan merasa dirinya kecil. Dia bukan siapa-siapa dan tidak akan pernah menjadi siapa-siapa kalau bukan ditopang oleh kasih karunia Allah. Demikianlah yang Rasul Paulus katakan di dalam surat Korintus. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini, semua karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, saya akan tutup khotbah ini. Saudara-saudara, sesungguhnya ibadah gereja adalah gladi bersih dari ibadah surga. Saudara, Wahyu pasal 4 dan juga Wahyu pasal 5, ya, nanti 2 minggu lagi kita akan memakai Wahyu pasal 5. Wahyu 4 dan Wahyu 5 itu sebetulnya merupakan satu kesatuan. Di dalam Wahyu 4 dan 5 kita melihat pemandangan penyembahan surga. Ya, saudara-saudara dengar baik-baik. Apa yang kita baca dalam Wahyu 4 dan 5, ini bukan khayalan. Ini bukan imajinasi kosong. Ini adalah sesuatu yang kelak kita sama-sama akan alami secara nyata ketika Yesus datang kembali. Saudara, penyembahan surga ini adalah sesuatu yang kelak kita akan sama-sama nikmati. Kita akan menyembah bersama dengan seluruh orang kudus dari segala zaman, segala tempat, dengan juga para malaikat. Nah, saudara-saudara, sebelum kita sampai ke sana, apa yang kita lakukan setiap hari Minggu di gereja, sebetulnya hanyalah sebuah gladi bersih. Kita sedang belajar, kita sedang melatih diri kita. Dalam ibadah gereja, kita di dalam iman menghayati Allah yang mulia. Tetapi di dalam penyembahan surga kelak,
Wahyu 4 dan 5, kita akan melihat muka dengan muka Allah yang mulia itu. Saudara-saudara, di dalam ibadah gereja hari Minggu, kita sedang melatih diri untuk menyembah Tuhan dengan kekaguman, kesungguhan, dan kerendahan hati. Karena kelak di dalam penyembahan surga, di dalam bumi dan langit yang baru, di dalam penyembahan yang lebih megah lagi skalanya dan intensitas dan levelnya, disitulah kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan kekaguman, kesungguhan, kerendahan hati yang jauh lebih besar. Mari saudara, jangan sia-siakan, manfaatkan ibadah setiap hari Minggu sebagai gladi bersih kita sebelum kita kelak ada di hadapan tahta Allah yang mulia itu. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Oh Tuhan, kiranya ini memberikan kami suatu kesadaran yang penuh, memberikan kami suatu pengertian yang baru, memberikan kami semangat yang menggebu-gebu untuk kami mulai hari ini belajar menyembah Tuhan dengan kekaguman, dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, sebab kami menyembah Allah yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan di dalam seri khotbah penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita di rumah kita masing-masing, kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di masa pandemi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami bersukacita, Tuhan hadir di sana. Tetapi di saat-saat sulit, di saat-saat kami kebingungan, di saat-saat kami ragu, Tuhan pun hadir di sana untuk menopang kami. Lewat masa pandemi ini kami belajar bahwa selalu kehendak-Mu yang jadi. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, dan kami memuliakan Engkau atas kedaulatan itu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat simpatisan yang masih berjuang, terus struggle dengan kondisi ekonomi. Tuhan, Engkau yang pulihkan. Ajar kami untuk tidak berpegang pada harta, tetapi apa yang berharga dalam hidup kami adalah kasih setia-Mu, adalah karya penyertaan-Mu. Ketika kami masih terus berjuang dengan kesehatan, takut, cemas, Tuhan ajar kepada kami bahwa Engkau adalah pencipta kami.
Engkau yang paling mengerti tubuh kami, Engkau yang paling tahu bagaimana menjaga tubuh kami. Dan kami percaya tubuh kami aman dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami jatuh sakit, kami ingin melewatinya bersama Tuhan. Belajar memaknai, merasakan kasih Tuhan, kasih keluarga lewat momen sakit itu. Bagi kami yang sedang berjuang dengan pergumulan iman di saat-saat pandemi ini, Tuhan ajar kami untuk kami tidak meragukan Tuhan di tengah badai yang menerpa ini. Kami tetap melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang punya kuasa. Kami rindu berjalan bersama Tuhan melewati pandemi ini, melewati hari-hari ini, dan keluar sebagai pemenang bersama Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini, kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak, Ibu, Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara dengan rekening BCA 342-352-9101. Atau bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Kita masuk ke dalam doa syukur. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang Kau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, pengajaran-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Bila persembahan ini boleh merupakan melayani dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, tak kulupa Engkau. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji Kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, inilah janji dari Tuhan bahwa Dia tidak akan melupakan kita anak-anaknya. Dia akan memimpin kita dan membimbing kita dalam setiap perjalanan iman kita. Bagi setiap kita yang mau berjalan bersama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya.
Sekarang mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat kasih Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajang Bintara. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin.